Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan CH12 yang membahas mengenai materi Measurement, Scaling, Reliability, and Validity. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Bagus Mulya Wicaksono dengan PM akhir 323, lalu ada Mei Yuana Kusdawati dengan PM akhir 328, dan ada Safalivia dan Andini dengan PM akhir 334, dan yang terakhir ada Indah Fitria Putri Surya Ramadhani dengan PM akhir 338. Dalam bab sebelumnya, dijelaskan bahwa pengukuran adalah proses memberikan angka atau simbol tertentu pada karakteristik atau disebut atribut suatu objek berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat definisi operasional dari suatu konsep atau variabel, dan langkah selanjutnya adalah memberikan angka atau simbol pada variabel tersebut dengan cara tertentu. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah aturan dalam memberikan angka pada karakteristik objek harus standar ditetapkan secara konsisten. Oke, dalam bab ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis skala pengukuran yang dapat digunakan untuk memberikan angka pada karakteristik objek. Oke, untuk sebelumnya, jadi skala itu adalah alat atau mekanisme yang digunakan untuk membedakan individu berdasarkan sejauh mana mereka berbeda pada variabel yang menjadi perhatian penelitian. Nah, proses scaling melibatkan pembuatan suatu kontinum atau garis ukur di mana objek penelitian ditetapkan sesuai dengan porsinya. Ada 4 jenis dari skala, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama yaitu skala nominal. Jadi skala nominal adalah skala yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau individu ke dalam kategori tertentu. Misalnya, jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki diberi kode 1, perempuan diberi kode 2. Nah, angka 1 dan 2 di sini bukan nilai sebenarnya, hanya sebagai label kategori. Jadi, angka 1 dan 2 itu bukan menunjukkan angka 1 lebih tinggi, angka 2 lebih rendah, tapi hanya untuk memudahkan pengelompokan. Ada ciri-ciri dari skala nominal, yaitu yang pertama mutually exclusive. Setiap individu hanya bisa masuk ke satu kategori saja. Kalau misalnya tadi ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, jadi satu orang hanya masuk ke dalam satu indikator saja, laki-laki atau perempuan. Yang kedua yaitu collectively exhaustive. Semua kemungkinan sudah tercakup. Ya, misalnya tadi untuk jenis kelamin, biasanya kan ada 2 kategori, laki-laki dan perempuan. Tidak ada kategori ketiga yang umum digunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu skala ordinal. Kalau skala ordinal ini tidak hanya mengelompokkan variabel seperti skala nominal yang sebelumnya, tetapi juga menyusun kategori tersebut dalam urutan tertentu. Artinya, kategori yang digunakan menunjukkan peringkat atau ranking berdasarkan suatu preferensi atau tingkat kepentingan. Contohnya, responden diminta memberi peringkat terhadap 5 karakteristik pekerjaan berdasarkan yang paling penting bagi mereka. Misal, nomor 1, interaksi dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan berbagai macam keterampilan. Yang ketiga, mendapatkan gaji yang tinggi. Yang keempat, kesempatan promosi. Yang kelima, stabilitas kerja. Nah, hasil ranking dari banyak responden itu bisa dihitung presentasinya. Misalnya, 40 responden menempatkan interaksi dengan orang lain sebagai yang paling penting. 35% responden menetapkan kesempatan promosi sebagai prioritas utama dan seterusnya. Nah, informasi ini bisa membantu perusahaan merancang pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mayoritas karyawan.
Kalau yang skala nominal tadi itu kan hanya membedakan kategori laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau yang skala ordinal ini membedakan dan mengurutkan kategori. Jadi misal ranking 1 lebih penting dari ranking 2 seperti itu. Yang ketiga yaitu skala interval. Kalau skala interval ini merupakan skala pengukuran di mana jarak angka yang sama pada skala menunjukkan perbedaan nilai yang sama pada karakteristik yang diukur. Jadi untuk yang skala interval ini kita bisa mengelompokkan, mengurutkan, dan mengukur jarak perbedaan antar nilai secara sama. Contohnya, perbedaan antara suhu 98,6 derajat Fahrenheit dan 99,6 derajat Fahrenheit itu 1 derajat. Selanjutnya perbedaan antara suhu 104 derajat Fahrenheit dan 105 derajat Fahrenheit itu juga 1 derajat. Nah, artinya selisih 1 derajat memiliki nilai yang sama, tidak peduli di bagian mana pada skala itu berada. Nah, jadi kalau yang skala interval ini lebih informatif karena tidak hanya menunjukkan mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi juga seberapa besar perbedaannya konsisten. Yang ketiga yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran paling lengkap dan paling kuat dibandingkan skala nominal, ordinal, dan interval. Untuk keunggulannya, skala rasio ini memiliki 0 mutlak atau absolute zero. Bukan hanya sekedar 0 buatan seperti pada skala interval. 0 mutlak di sini itu angka 0 ini benar-benar tidak ada. Misal berat 0 kilo, artinya tidak ada massa, pendapatan 0 rupiah, artinya tidak ada penghasilan, umurnya 0 tahun, berarti baru lahir. Nah, karena ada 0 mutlak, skala rasio ini memungkinkan kita tidak hanya mengelompokkan data seperti skala nominal, mengurutkan data seperti skala ordinal, mengukur jarak yang sama antar nilai seperti skala interval. Tetapi skala rasio ini juga bisa membantu kita untuk membandingkan secara proporsional. Contohnya seperti ini, timbangan berat badan ya, ada 220 dan 125. Berarti orang pertama 2 kali lebih berat dari orang kedua. Terus ada umur, A umurnya 40 tahun, B umurnya 20 tahun. Berarti A bisa disimpulkan 2 kali lebih tua. Jadi seperti itu untuk yang skala rasio. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai subbab rating scholars. Nah, rating scholars sendiri dibagi skala penilaian berikut yang sering digunakan dalam penelitian bisnis. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada skala dikotomi, lalu yang kedua ada skala kategori, yang ketiga ada skala diferensial semantik, lalu yang keempat ada skala numerik, yang kelima ada skala penilaian yang diperinci, lalu yang keenam ada skala Likert, lalu yang ketujuh ada skala penilaian jumlah tetap atau konstan, dan yang kedelapan ada skala tumpukan, yang kesembilan ada skala penilaian grafis, dan yang terakhir ada skala konsensus. Nah, skala dikotomi sendiri adalah skala respons survei yang hanya menyediakan 2 pilihan jawaban yang berlawanan dan saling eksklusif, misalnya ya atau tidak dan setuju atau tidak setuju, dan tidak memberikan ruang untuk jawaban netral atau ambiguitas. Lalu yang kedua ada skala kategori.
Sistem untuk menetapkan simbol atau angka atau nama ke dalam kategori-kategori berbeda untuk data yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Jenis-jenis utama adalah skala-skala nominal yang hanya mengelompokkan tanpa urutan. Misalnya sendiri jenis kelamin, dan skala ordinal yang juga menunjukkan urutan atau peringkat antar kategori. Lalu ada skala diferensial semantik. Ini adalah skala untuk alat ukur sikap untuk mengukur makna emotif terhadap suatu objek atau konsep, menggunakan pasangan kata sifat bipolar pada skala kontinum. Nah, skala ini beroperasi pada dimensi utama sikap, yaitu evaluasi misalnya baik atau buruk, lalu potensi misalnya kuat atau lemah, dan aktivitas misalnya cepat atau lambat, dan yang membantu peneliti memahami persepsi subjektif responden secara lebih bernuansa. Lalu ada skala numerik, sistem pengukuran yang menggunakan angka untuk memberikan simbol kuantitatif pada suatu atribut atau gejala sosial, seringkali dalam bentuk rangkaian pilihan berurutan yang disertai jangkar atau deskripsi, seperti skala 1 sampai skala 10. Skala ini memudahkan pengolahan data secara statistik dengan menciptakan jarak buatan antara kriteria performa atau tingkatan. Lalu ada skala penilaian yang diperinci. Nah, skala ini sendiri itu merujuk pada skala penilaian berbasis perilaku atau rubrik penilaian yang memberikan deskripsi perilaku atau kriteria yang jelas untuk setiap tingkat penilaian, bukan sekedar skor, angka, atau kategori umum. Lalu ada skala Likert, yaitu metode pengukuran sikap, opini, atau persepsi terhadap suatu fenomena sosial yang menggunakan pernyataan diikuti dengan pilihan tanggapan bertingkat, atau misalnya sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Lalu ada skala penilaian jumlah tetap atau konstan, metode penilaian di mana responden mengalokasikan sejumlah poin atau persentase tertentu dari dari total jumlah yang telah ditentukan untuk menilai serangkaian objek atau atribut. Lalu ada skala tumpukan. Skala ini sendiri menggunakan metode visual untuk mengukur atau merepresentasikan sesuatu baik dalam konteks penilaian kinerja karyawan maupun dalam peta geografis. Lalu ada skala penilaian grafis, yaitu metode evaluasi kinerja yang menampilkan daftar sifat atau perilaku penting untuk satu peran dinilai menggunakan skala numerik atau deskriptif pada garis atau batang visual. Lalu yang terakhir ada skala konsensus, yaitu skala ini sendiri merujuk pada metode pengukuran tingkat kesepakatan dalam kelompok dengan menggunakan berbagai skala numerik atau kriteria statistik. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai ranking scales. Ranking scales sendiri adalah skala peringkat yang digunakan untuk mengetuk preferensi antara dua atau di antara lebih banyak objek atau item yang bersifat ordinal. Namun, peringkat tersebut mungkin tidak memberikan petunjuk definitif untuk beberapa jawaban yang dicari. Misalnya, di sini kita katakanlah ada 4 lini produk, dan manajer mencari informasi yang akan membantu memutuskan lini produk mana yang harus mendapatkan perhatian lebih besar. Nah, mari kita asumsikan juga bahwa 35% responden memilih produk yang pertama, lalu 25% yang kedua, dan 20% memilih masing-masing produk 3 dan produk yang keempat sebagai yang penting menurut mereka. Manajer kemudian tidak dapat menyimpulkan bahwa produk pertama adalah yang paling disukai karena 65% responden tidak memilih produk itu. Nah, metode alternatif yang digunakan adalah perbandingan berpasangan, pilihan yang dipaksakan, dan skala komparatif. Nah, perbandingan berpasangan sendiri adalah skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih antara dua objek pada satu waktu. Lalu, pilihan dipaksakan adalah memungkinkan responden untuk memeringkat objek secara relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan.
Biasanya hal ini mempermudah responden, terutama jika jumlah pilihan yang akan diperingkat terbatas. Lalu ada skala komparatif. Skala komparatif ini sendiri adalah skala perbandingan memberikan patokan atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi terkini yang sedang diteliti. Nah, selanjutnya adalah dimensi skala internasional. Masalah skala juga perlu diperhatikan dalam penelitian lintas budaya. Nah, budaya yang berbeda bereaksi terhadap adanya isu skala. Contohnya, semisal suatu poin 5 sampai 7 itu mungkin tidak berarti di suatu negara. Nah, hal ini bisa mempengaruhi adanya tanggapan subjek di negara lain. Jadi, temuan ini menggambarkan bahwa dalam menganalisis dan menginterpretasikan suatu data, tiap negara itu pasti berbeda-beda. Nah, hal ini apabila memerlukan beberapa negara pasti akan memerlukan suatu tantangan yang lebih menantang seperti itu. Nah, kemudian ada kebaikan ukuran yang mana ini dibagi menjadi 3. Satu adalah item analis atau analisis sistem. Jadi dalam analisis sistem ini kita dapat mengetahui apakah item-item atas instrumen yang kita tentukan itu berada di tempat yang tepat atau tidak. Nah, setiap item itu pasti diperiksa bagaimana kemampuannya akan membedakan antara dari subjek memiliki skor total yang tinggi dan juga skor total yang rendah. Nah, dalam analisis item ini kelompok yang skornya tinggi maupun skor rendah itu diuji untuk mendeteksi adanya perbedaan yang signifikan melalui nilai T. Kemudian ada validitas, yang mana validitas ini terbagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama ada validitas konten, adalah kesesuaian suatu validitas terhadap konsep yang sudah kita tentukan. Kemudian validitas terkait kriteria, ini adalah pengukuran berdasarkan kriteria yang kita harapkan, yang mana validitas kriteria ini terbagi menjadi 2, yaitu validitas sejajar dan juga validitas prediktif. Nah, untuk validitas sejajar ini adalah validitas yang sama, kemudian yang saling berkorelasi. Kemudian yang validitas prediktif ini adalah validitas yang berdasarkan referensi dari masa depan. Kemudian ada validitas konstruk yang mengacu pada seberapa baik hasil dari penggunaan alat pengukuran yang sudah direncanakan berdasarkan teori. Nah, ada 2 jenis validitas konstruk. Yang pertama adalah validitas konvergen dan juga validitas diskriminatif. Validitas konvergen adalah validitas yang suatu instrumen itu memiliki korelasi, suatu instrumen yang sama itu pasti memiliki korelasi yang tinggi. Yang tetap kemudian validitas yang kedua, validitas diskriminatif, ini adalah validitas yang suatu hasil data menyatakan bahwa kedua instrumen itu tidak berkorelasi yang sama. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu reflektif versus formatif measurement scale atau skala pengukuran reflektif versus formatif. Jadi saat ini penting untuk kembali ke argumen bahwa item dari pengukuran multi item harus saling terkait sebagai satu set dan mampu mengukur konsep yang sama secara independen. Jadi apa sih itu reflektif? Jadi dalam skala reflektif itu semua item atau bahkan semuanya diharapkan berkorelasi, tidak seperti item yang digunakan dalam skala formatif yang akan dibahas selanjutnya. Setiap item dalam skala reflektif diasumsikan memiliki dasar yang sama. Oleh karena itu, peningkatan nilai konstruk akan menghasilkan peningkatan nilai untuk semua item yang mewakili konstruk tersebut, atau bisa dikatakan adalah indikator. Yang selanjutnya yaitu apa itu skala formatif dan mengapa item-item dalam skala formatif itu tidak selalu mendukung. Jadi skala formatif itu digunakan ketika suatu konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelasan dari indikatornya. Jadi saya kasih contoh saja. Jadi untuk si reflektif sendiri itu misal konstruknya itu depresi, dan ada beberapa indikator seperti sering merasa sedih, terus kehilangan minat, melakukan aktivitas, dan sulit tidur. Nah, kita logika saja, kalau
tingkat depresi meningkat, semua gejala cenderung muncul bersamaan. Kalau salah satu indikator dihapus, misal kita menghapus indikator nomor yang terakhir yaitu sulit tidur. Nah, konstruk depresi ini tetap ada karena indikatornya hanya refleksi dari kondisi yang sama. Jadi ketika kita menghapus indikator sulit tidur dari konstruk depresi, nah dua konstruk yang masih ada itu masih mendukung dari dua indikator itu masih mendukung dari konstruk depresi. Jadi kenapa sih depresi terjadi itu karena sering merasa sedih, kehilangan minat melakukan aktivitas itu akan meningkatkan depresi. Nah, berbeda dengan formatif itu adalah semisal kita kasih contoh konstruknya sendiri itu status sosial ekonomi. Jadi memiliki indikator itu pendapatan bulanan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Jadi logikanya, konstruk status sosial ekonomi itu terbentuk dari gabungan indikator tersebut, berbeda dengan reflektif, yaitu indikator yang membentuk suatu konstruk. Nah, si formatif sendiri itu kebalikannya. Konstruk itu terbentuk dari gabungan indikator tersebut. Bisa dikatakan kalau salah satu indikator dihapus, misalnya kita menghapus pendidikan, arti konstruk bisa berubah karena indikatornya dari formatif itu adalah pembentuk, jadi bukan dari konstruknya sendiri. Jadi pembentuknya itu dari indikatornya. Semisal pendapatan bulanan kita hapus, untuk konstruknya status ekonomi itu akan berubah karena kepemilikan aset rumah dan kendaraan itu masih bias untuk diukur dalam status sosial ekonomi, karena beberapa barang itu bisa dibeli secara kredit, jadi tidak dibeli langsung. Pekerjaan juga, tingkat pendidikan juga. Jadi pendapatan bulanan itu mungkin patokan untuk status sosial ekonomi. Nah, untuk selanjutnya yaitu example of some measure atau beberapa contoh tindakan. Jadi untuk di bawah atau di gambar itu kita ambil beberapa contoh, yaitu kita ambil contoh itu yaitu seperti mengisi kuesioner. Jadi materi di gambar itu menjelaskan job involvement atau keterlibatan dalam bekerja. Jadi untuk konstruk pertama sendiri yaitu konstruk yang diukur di sini adalah job involvement atau keterlibatan kerja. Didefinisikan yaitu sejauh mana seseorang mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, melihat pekerjaan sebagai hal yang penting dalam hidupnya, dan menaruh minat, energi, serta kepuasan dalam aktivitas kerjanya. Jadi ya, untuk selanjutnya yaitu adalah ada instrumen pengukuran pada bagian instrumen pengukuran, yaitu ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana 1 sendiri yaitu strongly disagree atau sangat tidak setuju, yang kedua yaitu disagree atau tidak setuju, yang ketiga yaitu neutral neither, yang keempat itu agree atau setuju yaitu strongly agree, yaitu sangat setuju. Jadi ini ada beberapa isi pernyataan. Itu yang pertama sendiri yaitu pekerjaan dianggap lebih sekedar mencari uang. Nah, yang kedua yaitu kepuasan utama hidup datang dari pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu merasa benar-benar tertarik terhadap pekerjaan. Keempat itu yaitu motivasi non finansial atau tetap mau bekerja meski tidak membutuhkan uang. Yang kelima yaitu hal terpenting dalam hidup terkait pekerjaan. Yang keenam yaitu rela lembur meski tanpa dibayar. Ketujuh, waktu kerja terasa cepat berlalu. Kedelapan yaitu menikmati aktivitas sehari-hari di pekerjaannya. 9 yaitu menantikan datang ke tempat kerja setiap hari. Nah, ini ada beberapa fungsi seperti fungsi instrumen. Setiap item adalah indikator reflektif dari konstruk job involvement. Semakin tinggi skor total responder, semakin tinggi tingkat keterlibatan dalam pekerjaannya. Nah, instrumen ini banyak dipakai dalam penelitian psikologi industri atau organisasi untuk mengukur komitmen, motivasi, dan kaitannya dengan produktivitas serta kepuasan kerja. Nah, materi ini di atas menunjukkan contoh operasionalisasi konstruk abstrak atau job involvement menjadi indikator-indikator konkret dalam bentuk kuesioner dalam skala Likert. Jadi, semisal ada orang nih mengisi
pekerjaan dianggap lebih sekedar dari mencari uang. Nah, mungkin ada beberapa yang setuju, ada yang beberapa tidak setuju, mungkin ada yang netral. Nah, mungkin kita ambil contoh yang nomor 6. Nah, rela lembur meski tanpa dibayar. Nah, ini kemungkinan besar dan sangat banyak akan memilih angka 1 atau strongly disagree, sangat tidak setuju, karena beberapa orang berpikir itu bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, kepuasan utama dalam hidup datang dari pekerjaan. Nah, kepuasan ini karena mereka digaji dalam bekerja mereka sendiri. Nah, dengan adanya digaji ini, mereka berasa benar-benar tertarik pada pekerjaannya dan tetap mau bekerja. Hal terpenting dalam hidup terkait pekerjaannya.